Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan tentang nasib honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan rencana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Dalam arti, peralihan status honorer menjadi ASN. Nah, di sini disampaikan satu informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana pengangkatan honorer lewat RUASN. Di sini kita dapat penjelasan yaitu panja RUASN soal P3K paruh waktu dan full time, syarat mendapat pensiun. Nah, penjelasan dari panja panitia kerja RUASN ini yang disampaikan penjelasannya adalah terkait dengan soal P3K paruh waktu dan juga penuh waktu atau per time, full time, serta syarat mendapatkan pensiun. Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. jpnr.com mencatat satu informasi terkait dengan rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan RUASN bakal disahkan oleh DPR RI pada bulan ini. Ingat Bapak Ibu ya, informasinya bakal disahkan oleh DPR RI pada bulan ini. Nah, terkait dengan jadwal pengesahan ini, sesuai dengan informasi sebelumnya, pada persidangan pada bulan Juli bulan kemarin, disampaikan bahwa di pertengahan Agustus akan dilaksanakan perpanjangan pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang ASN yang telah disampaikan bahwa di pertengahan bulan Agustus ini nantinya semoga ada pengesahan. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini terkait dengan ASN ini sangat dinantikan oleh honorer dan ASN P3K maupun PNS. Sebab di dalam RUU ASN ini ada harapan agar honorer yang masa pengabdiannya lama bisa diangkat menjadi ASN, PNS maupun P3K. Jadi ini adalah merupakan satu kabar baik ya, kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Apabila nantinya ini sudah disahkan menjadi undang-undang yang sah dan resmi, maka kabar sukacita akan menjadi realita bagi seluruh Bapak Ibu honorer. Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Komisi 2 DPR RI, HM Rifki Nijami Karsayuda, Kalimantan Selatan, mengungkapkan RUU ASN ini salah satunya untuk menyelesaikan masalah 2,3 juta tenaga honorer yang akan ditiadakan pada 28 November 2023. Ini perlu penjelasan Bapak Ibu ya. Maksudnya 2,3 juta tenaga honorer yang akan ditiadakan ini artinya status honorernya dialihkan menjadi ASN. Artinya statusnya dihapus. Bukan honorer lagi tetapi ASN P3K. Baik P3K full time maupun P3K per time. Tanpa RUU ASN bisa dipastikan tidak akan ada lagi namanya honorer. Itu karena di dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diamanatkan per 28 November 2023 tidak ada lagi honorer kecuali P3K dan PNS. Agar ketentuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tidak berlaku lagi, maka ada RUASN yang akan disahkan menjadi undang-undang baru pada Agustus, kata Rifki Nijami Karsayuda. Pada hari ini, 7 Agustus 2023.
Nah, benar apa tidakkah ini Bapak Ibu? Tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa memang upaya pemerintah yang selalu didorong oleh DPR RI akan diwujud nyatakan. Tapi kapan waktunya hal ini akan diterapkan, itulah yang sedang ditunggu-tunggu oleh seluruh Bapak Ibu honorer pada saat ini. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalimantan Selatan ini menambahkan sudah ada kesepakatan dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tidak ada PHK massal terhadap honorer. Ini kesepakatan Bapak Ibu ya. Sudah diambil satu keputusan merupakan kesepakatan bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap honorer. Kesepakatan itu pun sudah dilaksanakan oleh Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dengan mengeluarkan surat edaran dengan nomor B garing 1527 garing M.SM.01.00 tertanggal 25 Juli 2023 dan ini sudah disebarluaskan kepada seluruh honorer di instansi masing-masing bahwa tidak akan ada PHK massal. Malah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu honorer tidak perlu khawatir lagi dengan penghapusan. Karena dengan terbitnya surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1527 2023 tertanggal 25 Juli tersebut, dengan sendirinya PHK itu tidak akan ada lagi. Karena ini adalah satu keputusan dan ketegasan pemerintah bahwa memang tidak akan diberlakukan PHK massal. Surat tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian atau para PPK instansi pusat dan daerah memperjelas status serta kedudukan ex honorer kategori 2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi inilah yang sedang dirancang dan sedang dipikirkan. Semoga dalam waktu dekat RUASN akan disahkan dan Bapak Ibu honorer impiannya terwujud nyatakan menjadi aparatur sipil negara dengan status ASN P3K. Menteri Pan-RB Anas juga memerintahkan agar PPK mengalokasikan gaji honorer tanpa mengurangi pendapatan para honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN. Itu salah satu kesepakatan panitia kerja atau panja RUASN dengan Pak Menpan RB, ujar Rifki Nizami. Dia lantas membeberkan sejumlah poin penting dalam RUASN yang akan disahkan nantinya, yaitu pertama, honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Ingat Bapak Ibu ya, tentunya ini ada pemilahan-pemilahan terkait dengan statusnya nanti ketika diangkat menjadi ASN P3K. Di sini dengan tegas disampaikan bahwa para honorer dengan masa kerja di atas 10 tahun secara otomatis menjadi P3K penuh waktu. Yang kedua, ciri-ciri P3K penuh waktu. Pertama, perjanjian kerja paling pendek 5 tahun. Kemudian, jika performa atau kinerjanya bagus saat 5 tahun dan tetap dipertahankan sampai batas usia pensiun atau BUP, 58 tahun untuk non-guru dan 60 tahun untuk guru, maka P3K penuh waktu, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan hak pensiun. Kemudian bagi P3K penuh waktu yang kinerjanya bagus akan diberikan kesempatan mengikuti asesmen menduduki jabatan struktural eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN, Harmoyo Dwi Putranto bahwa tidak akan ada dikotomi antara PNS dan P3K ketika sudah diberlakukan Undang-Undang ASN yang baru. Yang ketiga, P3K paruh waktu. P3K yang dikontrak per tahun dan diperpanjang setiap tahun. Dia mencontohkan satpam, petugas kebersihan, sopir akan diarahkan ke P3K paruh waktu sebab pekerjaan tersebut tidak ada eselonnya. Jadi Rifki Nijami menyampaikan, menambahkan dengan adanya P3K paruh waktu, maka skema outsourcing batal dilaksanakan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tidak akan ada outsourcing dengan pemberlakuan P3K paruh waktu ini. Sebelumnya kan ada ide outsourcing, tetapi ini banyak menimbulkan pro kontra.
karena sistem tersebut membuat para honorer tidak akan ada hubungannya dengan negara, ucapnya. Jadi ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki Nizami Karsayuda, setiap individu honorer berhubungan dengan negara. Ketika dialihkan ke P3K paruh waktu, lanjut Rifki Nizami, maka setiap individu honorer setelah diangkat menjadi ASN, ada urusannya dengan negara dan negara akan bertanggung jawab atas pekerjaan para P3K paruh waktu ini. Jadi sebaliknya jika outsourcing honorernya berhubungan dengan pihak swasta. Jadi ini berbanding terbalik Bapak Ibu ya. Jadi antara negara dengan swasta itu memang beda. Maka suatu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI mengalihkan status honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu menjadi P3K paruh waktu. Sehingga dapat perlindungan dari pemerintah. Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaitih memberikan apresiasi. Namun, dia tetap mewanti-wanti agar turunan RUASN yang akan disahkan nantinya harus menjaga kedudukan honorer ketika peralihan ke P3K paruh waktu maupun P3K full time. Jika honorer dengan masa kerja minimal 10 tahun bisa diangkat otomatis menjadi P3K penuh waktu, ini harus dikuatkan dalam peraturan pemerintah atau Permenpan RB, tegasnya. Artinya ini supaya ada kejelasan. Alangkah eloknya, kata Bunda Nur, sapaan akrabnya bila pengangkatan secara otomatis ini diimplementasikan dalam bentuk tes observasi, sehingga mudah tercapai impian honorer menjadi ASN. Tes observasi akan meluluskan honorer kategori 2 khususnya menjadi P3K penuh waktu. Jadi selain itu persyaratannya pun jangan dibuat rumit. Dengan demikian, maka semua honorer nantinya bisa diangkat menjadi ASN. Ini harus dikawal betul-betul. Jangan sampai niat pemerintah menuntaskan honorer kategori 2 malah merugikan kategori 2, terutama tenaga teknis administrasi yang mayoritas pendidikannya SMA. Ini Pungkas Nur Baitih. Demikian informasi yang Bapak Ibu, selamat menjadi ASN dengan disahkannya RUASN ini menjadi undang-undang yang sah dan resmi terhadap para ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.